Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qad qala Allah jalla wa ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun, di mana dalam keadaan bersyukur ini kita pun ikut bersedih dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dalam pekan ini sering melihatnya di televisi, di berita-berita bencana, banjir, longsor dan seterusnya. Dan ternyata itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah doa kepada kita agar supaya musibah yang menimpa seseorang, yang menimpa orang lain itu tidak ditimpakan kepada kita, dengan catatan bahwa kita melihat musibahnya, kita melihatnya, lalu kemudian kita membaca doa ini, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan diuji dengan ujian tersebut. Doanya apa? Doanya adalah Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Seandainya kita melihat baik di televisi atau melihat kejadian langsung yang mungkin itu tidak mengenakkan, menakutkan, maka bacalah doa ini, insya Allah kita akan diselamatkan dari ujian musibah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah ada musibah yang menimpa kita kecuali sebab kesalahan tangan kita sendiri, tangan manusia itu sendiri, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Artinya bahwa setiap kesalahan, setiap kemaksiatan, setiap dosa itu pasti mewariskan, meninggalkan hal-hal yang mungkin bisa kita sebut dengan musibah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengawali pertemuan ini sebelum kita membaca kitab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis ketika menciptakan surga dan neraka. Setelah Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, lalu Allah panggil malaikat Jibril. Dipanggil oleh Allah untuk melihat keadaan di surga dan apa-apa yang sudah disiapkan Allah bagi penduduk surga. Maka kemudian setelah melihat itu, Allah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana pendapatmu tentang surga? Maka Jibril mengatakan, ya Allah,
setelah saya melihat apa yang ada di dalam surga dan apa yang kau persiapkan untuk penghuni surga, rasa-rasanya ya Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang surga kecuali dia ingin masuk surga. Lalu kemudian pindah ke neraka. Begitu melihat neraka dan apa-apa yang disiapkan Allah bagi penduduk neraka, maka Jibril mengatakan, ya Allah, adapun neraka, tidak ada seorang hamba pun yang mendengar atau melihat atau membicarakan tentang neraka kecuali mereka pasti takut dan tidak ingin masuk neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai membuat pagar untuk surga dan neraka. Pagar surga itu dipagari oleh hal-hal yang tidak menyenangkan nafsu syahwat kita. Sedangkan neraka itu dipagari oleh hal-hal yang menarik diri kita, menarik syahwat kita. Dipanggil lagi malaikat Jibril. Sekarang Jibril lihat lagi, gimana surga, gimana neraka. Setelah dilihat oleh Jibril, sebelumnya sudah melihat nih, maka yang kedua kalinya setelah Allah batasi, Allah kelilingi surga dan neraka itu dengan hal-hal yang bertentangan. Maka kata Jibril, ya Allah, kalau begini modelnya, walaupun di dalamnya enak, walaupun di dalamnya kau siapkan segala sesuatu untuk penduduk surga ini ya Allah, tapi benteng ini ya Allah, pagar yang mengelilingi surga ini rasanya tak satu pun dari hambamu yang bisa selamat dari, tak satu pun dari hambamu yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena untuk meraih surga itu nggak gampang ternyata. Semua hal yang tidak disukai nafsu kita, yang tidak disukai jiwa kita, itu ada di pagar surga. Ya kan? Sebaliknya, ketika ke neraka, Jibril mengatakan, adapun neraka ya Allah, setelah saya lihat kembali, rasa-rasanya hamba-hambamu ya Allah, tidak ada yang selamat dari neraka. Kenapa? Dipagari, dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakan, mengasikkan, yang disukai oleh jiwa dan syahwat nafsu kita. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Artinya kita perlu mengetahui hakikat dari kebenaran, kebaikan, kesalahan dan dosa, supaya kita memahami bahwa di balik dosa ada hikmah yang luar biasa. Kan pertanyaannya sederhana, kenapa Allah membiarkan kita jatuh dalam kemaksiatan? Jatuh dalam kemaksiatan. Dan tentu itu bermula dari iblis. Iblis ini Bapak Ibu, jin, sebelum diciptakan Adam alaihissalam, beliau ini mendapat julukan Azazil, Pak. Semua malaikat senang sama jin ini. Saking senangnya ngelihat ibadahnya 120 tahunan, 120.000 tahun beribadah kepada Allah, doanya dikabulkan, malaikat pada minta doa kepada jin ini. Ya kan? Akrab dan disanjung. Begitu Nabi Adam diciptakan dan kemudian disuruh sujud, maka iblis atau jin ini tidak mau bersujud. Iblis nggak mau bersujud, maka sejak saat itulah Allah rubah bentuknya yang tadinya bagus menjadi makhluk yang paling jelek dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu, ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya riwayat Muslim, ketika Allah mempertemukan Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Musa mengatakan, ya Adam, gara-gara kamu kita ini diusir dari surga. Sudahlah diusir, hidupnya susah. Kata Musa kepada Adam.
Maka Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, engkau itu adalah makhluk yang Allah pilih, diberi risalah, diistimewakan dengan bisa berdialog langsung dengan Allah. Apakah engkau mau menjelek-jelekkan tentang takdir yang sudah Allah ciptakan kepadaku jauh sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kadang-kadang banyak orang beralasan takdir lalu kemudian membenarkan dosanya. Ini sudah takdirku, ya kan? Dan orang karena salah memahami hadis ini, oh itu sudah takdir berarti. Sebagaimana Nabi Adam beralasan takdir. Musa, itu tuh takdir Allah, jangan kau ejek, jangan kau hina takdir itu. Itu sudah jauh sebelum aku diciptakan sudah ada takdir itu. Maksudnya itu Nabi Adam menggunakan takdir setelah beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menggunakan takdir untuk membenarkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait maksiat ini tentu akan dihapuskan dengan salat. Dosa-dosa kecil ini kata Rasulullah dari sholat ke sholat itu diampuni, dihapuskan dosanya dari Jumat ke Jumat. Maka kita masih di pembahasan sholat yang insya Allah kalau ada waktu, cukup waktu, kita akan kaitkan nih dosa-dosa apa saja nih. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa yang disiksa di surga dan diazab di akhirat, di surga di dunia dan diazab di akhirat. Ada dosa yang Allah azab dia, Allah balas dia di dunia tapi sudah dimaafkan di akhirat. Ada konsekuensi yang lebih besar di antara orang yang meninggalkan perintah dan orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan bahas terkait dengan dosa-dosa ini kalau ada waktunya. Nah, pada malam hari ini kita ingin membahas tentang fikih masih di bab sholat. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang sunnah hayat. Sunnah dalam sholat tapi sunnah hayat yang artinya bahwa kalau itu terlewatkan sholat kita tetap sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau kita lihat urutannya, nanti kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya sampai nanti perbedaan antara laki dan perempuan, bagaimana sholatnya dan waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Namun sebelum itu, karena besok hari Jumat dan ini sudah sering sekali kita lihat di masjid-masjid terkait hari Jumat. Hari Jumat ketika khatib naik ke atas mimbar itu biasanya di masjid-masjid diputar, dikelilingkan kotak infak. Ya, di sini sama atau di depan kotak infaknya? Di sini nggak ada yang muter. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini tambahan ilmu terkait apa sih hukumnya. Bagaimana statusnya kalau kita hadir untuk sholat Jumat dan khatib sedang menyampaikan khutbahnya tiba-tiba kotaknya lewat, ya kan? Nah, di sini pembahasannya cukup panjang karena melibatkan perbedaan pendapat di kalangan ulama para mazahibul arba'ah. Pertama, terkait ini kita akan berbicara dulu tentang hal yang disepakati oleh ulama dalam pembolehan. Satu, hal yang dibolehkan untuk mengumpulkan uang di hari Jumat ya adalah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kalau memang muterkan, ngedarkan kotak, maka itu sebelum khutbah dimulai. Kesepakatan boleh. Nggak ada yang berselisih pendapat. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, maka boleh mengedarkan kotak infak. Ini juga tidak ada perselisihan pendapat tentang kebolehannya. Cuman kan di Indonesia ini, ya di kita ini, kalau diedarkan sebelum Jumat, jamaahnya datang baru
sedikit. Kalau diedarkan setelah khutbah, setelah Jumatan, bubar, tidak sempat ngisi lagi, kan begitu. Nah, gitu masalahnya. Padahal masjid perlu dana, perlu biaya, bayar listrik, bayar air, kebersihan, macam-macam lah, ada biaya yang diperlukan. Maka bagaimana caranya? Ya. Nah, sekarang itu yang disepakati tentang kebolehannya. Ini kita masuk ke pembahasan tentang perbedaan ulama terkait hukum mengedarkan, memutar kotak infak di hari Jumat ketika khatib naik ke atas mimbar. Perbedaan pendapat terhadap pembolehan satu. Boleh, ya kan? Diedarkan. Kapan dibolehkan? Ketika imam duduk di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah. Kan khutbah pertama selesai, maka kan ada duduk istirahat. Nah, ketika imam duduk istirahat, itulah boleh diedarkan kotak infak. Itu ya, itu. Tapi ini ada dua caranya tentang pembolehan ini ya. Satu caranya, ada petugas yang keliling. Kemarin syekhnya menyampaikan ini terjadi di Gorontalo. Di sana ada petugasnya Pak, keliling bawa pakai kain, ya kan? Pakai kain. Nah, terkait dengan cara ini, pertama menurut Imam Abu Hanifah, ini yang kita bahas bukan ketika imam khutbah, Bapak Ibu. Ya, supaya kita fokus pembahasannya. Ini kita bahas tentang imam sedang duduk istirahat. Nah, ternyata waktu imam istirahat ada petugas keliling nih. Bukan diedarkan kotak tapi ada petugasnya. Maka menurut Imam Abu Hanifah yang demikian itu hukumnya makruh. Makruh itu tidak disukai. Kenapa dimakruhkan oleh Imam Abu Hanifah? Karena ia melewati dan melangkahi jamaah. Ini ada petugasnya tadi, bukan kotak nih ya. Kan otomatis sop pertama dia ke belakang kan nanti ngelangkahi punggung orang, dan itu sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh melangkahi punggung orang lain ketika hari Jumat. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, kalau ternyata walaupun ada petugas tapi itu dilakukan ketika khatibnya sedang menyampaikan khutbah, maka hukumnya haram. Kalau haram berarti berdosa. Menurut Imam Malik masih tentang hal tersebut, hukumnya haram. Kalau Imam Abu Hanifah tadi masih makruh, Imam Malik mengatakan haram. Petugas keliling menggunakan kain mintai infak dari jamaah ketika imam sedang duduk di atas mimbar, duduk ya, istirahat. Adapun Imam Syafi'i mengatakan itu makruh. Nah, kita lihat dalilnya. Tapi tetap kata Imam Syafi'i hukumnya haram ketika itu dilakukan kalau imamnya, khatibnya sedang menyampaikan khutbah. Hadisnya begini, An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad azaita, dalam riwayat wa anaita ay abtata fil maji'i wa akhartahu an awanihi. Jadi kata Rasulullah, kalau sudah khutbah nih Pak, imam sudah
atau khotib sedang menyampaikan khutbah, kita datang dari belakang terus ke depan ngelangkahi punggung orang, itu nggak boleh, dilarang sama Nabi. Kenapa mau ke depan? Kenapa depan kosong? Ya kan, walaupun ulama berbeda pendapat, boleh kalau ada tempat kosong kita ke depan, nggak masuk dalam larangan ini. Tapi ulama yang lain mengatakan tetap mau kosong mau nggak kosong, namanya melewati punggung orang ke depan itu hukumnya ndak boleh, karena Nabi melarang itu. Nabi sedang khutbah, datang orang pengen ke depan, maka dia masuk melewat antara orang, dilangkahi punggungnya. Kata Nabi, ijlis, duduk, udah di situ, jangan maju-maju, kata Nabi. Kenapa? Karena kamu sendiri yang telat. Kalau pengen ke depan jangan telat. Gitu. Nah, atas hadis ini, karena tadi ada petugas, kata Imam Malik, petugas ini nanti ngelewati orang, ngelangkahin orang, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ini terkait dengan ketika imam duduk istirahat ada petugasnya. Sekarang gimana kalau nggak ada petugasnya? Yang jalan cuman kotak infaknya. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Khutbah pertama selesai, khatib duduk. Mulai apa? Jalan kotaknya. Ingat Bapak Ibu ya, kalau sejak khotib naik kemudian mulai menyampaikan khutbah, mulai pula kotak infaknya itu keliling, hukumnya haram. Ya. Nah, ini yang kita bahas ketika imam sedang duduk istirahat di antara dua khutbah. Kalau infak, kotak infak yang jalan sendiri, satu ada hukumnya makruh, dua hukumnya boleh, tiga hukumnya haram. Sekarang kita lihat dulu ya. Terkait yang mengharamkan adalah Imam Abu Hanifah. Dan bahkan itu bisa membatalkan sholat Jumat seseorang. Ya. Bahkan bisa membatalkan sholat Jumat seseorang. Khotib duduk, mulai tuh jalan kotaknya sampai di kita. Kenapa bisa membatalkan sholat? Karena menurut Imam Abu Hanifah, membatalkan sholat, gerakan-gerakan yang membatalkan sholat kalau dia 5 gerakan ke atas, 5 gerakan lebih. Kalau Imam Syafi'i kan 3 gerakan, kalau Imam Abu Hanifah 5 gerakan. Itu bisa membatalkan. Kenapa demikian? Karena mazhab Imam Abu Hanifah menganggap bahwa duduk di antara dua khutbah ini bagian dari sholat. Karena sholat Jumat ini menggantikan sholat zuhur. Menggantikan sholat zuhur. Nah, 2 rakaat itu diwakili oleh khutbah. Dan kata Imam Abu Hanifah, duduknya imam di antara 2 khutbah ini sama seperti tahiyat pertama, artinya dalam proses sholat masih kita. Maka kalau itu dilakukan gerakan lebih dari 5 berarti batal sholatnya. Begitu menurut Imam Abu Hanifah. Makanya dianjurkan ketika kita mendengar dan berdoa ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah, itu dianjurkan berdoa karena itu masuk dalam waktu yang mustajab, gitu ya. Nah, 5 gerakan. Apa saja gerakannya? Misalkan nih, bapak-bapak ya, kalau 5 gerakan berarti membatalkan sholat. Makanya diharapkan sama imam. Kan kotak datang nih, set, ya kan? Mesti kita ngambil tuh, nyambutin. 1 gerakan kita nih, 1. Habis itu ngambil duit kan? 2. Kalau disiapin dari rumah mesti nyari-nyari dulu, ya kan? Warna merah kah, biru kah, hijau kah, ya kan? Saat nyari-nyari kan? Nah, entah nyari yang paling besar atau paling kecil, pokoknya cari dulu. Berarti udah berapa? 1, 2, 3. Masukkan lagi. Kan tadi uangnya banyak kan? 4. Udah kan? Masukkan ke kotak.
5. Geser kotak, batal sholatnya. Dan Imam Abu Hanifah menganggap bahwa duduknya khatib di antara dua khutbah itu dalam proses sholat, maka bisa membatalkan, haram hukumnya itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza sa'ada al-khatibul minbara fala salata wala kalam." Hadis ini dhaif, lemah. Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka tidak ada salat, tidak ada ngobrol-ngobrol. Lemah hadis ini. Kenapa? Karena tetap ada sunnah qabliyah. Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthubu falyusalli rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Hadisnya sahih. Apabila kalian datang ke masjid, salah seorang di antara kalian pada hari Jumat, artinya melaksanakan salat Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sudah khutbah, menyampaikan khutbah, fal yusalli rak'ataini. Bukan ini ya, salat tahiyatul masjid. Hendaknya dia salat 2 rakaat. Wal yatajawwaz fihima, tapi jangan panjang-panjang, pendek saja. Hadis yang lain, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu ansit faqad laghauta. Jadi kata Rasulullah, kalau khatib sudah naik kemudian kita negur orang lain, diam. Perbuatan ini kata Rasulullah ini dianggap laghaw, faqad laghauta, artinya engkau sudah membuat hal yang sia-sia. Faqad laghauta, nanti ada sambungan hadis yang lain menyebutkan fala jum'ata lahu, maka dia tidak memiliki pahala Jumat. Jumhur ulama berbeda pendapat antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, 3 orang. Jumhur ulama ini mengatakan bahwa maksud dari fala jum'ata lahu artinya salat Jumatnya tidak sah. Jumatnya tidak sah. Itu hadis tentang apa? Hadisnya itu berbicara tentang orang yang hadir khutbah iseng, Pak. Dulu kan nggak ada sajadah, nggak ada keramik. Masjidnya Nabi masih lantai tanah, ada kerikil-kerikil kan, dimainkan begini. Geser-geser kerikil aja. Bukan handphone. Itu sudah dianggap laghaw, bercanda, main-main ketika mendengarkan khutbah. Maka apa kata Rasulullah? Fala jum'ata lahu. Kata jumhurul ulama, Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali mengatakan maknanya itu adalah salatnya tidak sah, alias dia tidak dapat pahala Jumatnya. Cuman gini, Pak. Apalagi gosar-geser. Ya kan? Makanya kita bahas sedikit demi sedikit, insya Allah sampai akhir nanti boleh kalau ada yang mau ditanyakan kita diskusikan. Ini yang perlu kita paham. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan enggak, maknanya fala jum'ata lahu itu bukan berarti dia tidak dapat Jumatnya, tapi pahalanya tidak sempurna. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pendapat Imam Malik. Boleh kata Imam Malik kalau khatib sedang duduk di antara 2 khutbah, kotak diputarkan. Tapi kan masalahnya khatib nggak ngerti tuh kapan selesainya. Kalau masjid kita kan insya Allah berapa menit sampai belakang, cepat lah, kan pendek, kecil ya. Lah kalau masjid kayak Masjid Agung, ya kan? Tapi enaknya Masjid Agung setiap baris ada kotaknya ya, jadi nggak lama. Nah disitulah untuk mensiasati supaya sholat kita Jumat tetap sah dan dilakukan di waktu khatib sedang duduk, maka harus ini solusi. Takmir masjid harus sampaikan kepada yang mau menyampaikan khutbah, Pak, nanti kami mau menjalankan kotak infak.
Dan sepengetahuan kami, kotak infak itu kalau dijalankan di waktu khutbah tidak boleh, haram hukumnya, makruh hukumnya. Maka yang dibolehkan diantaranya adalah ketika khotib duduk istirahat antara dua khutbah. Maka tolong Pak Imam, Pak Khotib, nanti kalau jenengan sedang duduk agak dilamakan 3 menit, ya kan? Kalau misalnya khutbahnya berdiri begini kan saya bisa ngelihat nih jamaahnya. Tunggu aja dulu sampai mereka selesai. Udah selesai baru berdiri. Nah kalau ini kan tidak kelihatan, kehalang mimbar, maka harus disepakati 3 menit. Maka setiap barisan siapkan kotak. Jadi bukan kotaknya satu. Kalau satu nggak selesai, muter setiap baris. Nah, maka insya Allah sholat kita semuanya aman. Sholat kita semuanya aman. Nah kata Imam Malik boleh nih ketika imam duduk di antara dua khutbah, karena Imam Malik tidak menganggap duduk istirahat imam itu bagian dari sholat. Kalau Imam Abu Hanifah tadi menganggapnya bagian dari sholat. Oleh karenanya jika ada yang berbicara saat khatib istirahat, hukumnya tidak masalah. Nah ini menarik Pak, pendapat Imam Abu Malik ini. Kan imam sudah khutbah pertama nih, duduk istirahat. Nah tuh mau negur orang, tegur tuh waktu imam lagi duduk. Kenapa? Karena kata Imam Malik, kalau ada orang ngobrol waktu imam sedang duduk istirahat sebelum khutbah kedua, tidak masalah, boleh. Boleh. Dari mana kebolehan itu? Kebolehan itu Bapak Ibu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu, dari apa yang dilakukan oleh Umar. Umar menyampaikan khutbah sampai pada pembahasan tentang mahar, Bu ya. Saya pernah jelaskan di sini. Kata Umar, ibu-ibu, untuk mahar tolong dong jangan ditinggi-tinggikan. Kasihan laki-laki nanti nggak banyak yang nikah karena mahal sekali maharnya. Di Arab itu sangat susah nikahnya, Bu, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia ini masya Allah orang-orangnya itu ya luar biasa ikhlasnya, ya kan? Seperangkat alat sholat 2 gram emas dibayar tunai jadi. Tapi kalau di Arab Pak, ya kan, minimal kita harus siap 100 juta. Nah, maka kata Umar, ibu-ibu tolong dong jangan diangkat tinggi-tinggi tentang mahar ini, ya kan? Nah Umar duduk istirahat dari khutbah pertama, berdiri seseorang langsung protes ketika itu, ya Umar, apakah engkau mau melarang apa yang diperbolehkan oleh Allah untuk kami para wanita ini? Ya kan gitu. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah sudah jelas di dalam Al-Quran ada laki-laki yang menikah memberikan maharnya kintor. Kintorun itu kalau dihitung dengan emas lebih kurang 950 gram, hampir 1 kilo Pak. 1 kilo emas. Betul Bu, betul. Itu dalam Al-Quran. Iya, makanya dia protes. Umar, ini Allah loh, dalam Al-Quran loh. Kok engkau mengatakan jangan, tolong dong jangan ditinggi-tinggikan. Nah disitulah kita belajar bagaimana kesempurnaan Umar dalam masalah imannya. Kenapa iblis setan takut sama Umar? Nggak ada rasa sombong. Ketika berdiri lagi apa yang disampaikan Umar bin Khattab, dia nggak protes, nggak bilang kamu tuh siapa, saya ini khalifah, saya ini pemimpin, saya ini sahabat Nabi ikut perang, nggak gitu. Tapi kata Umar apa? Wailun lil Umar, wailun lil Umar, an-nasu afqahu min Umar. Kata Umar, celakalah Umar, celakalah Umar, ternyata orang-orang lebih paham tentang agama daripada Umar. Ya laita ummu Umar lam talid Umar. Ya berangan-angan Umar kalau seandainya aku enggak dilahirkan oleh ibuku. Padahal kata-kata itu mungkin bagi Umar biasa karena sering menghadapi kata-kata begitu. Nah, tapi wanita yang ikut sholat Jumat ini tidak disuruh untuk ngulangi sholat. Berarti apa? Ngomong waktu khutbah, waktu imam duduk di antara dua khutbah itu boleh dan tidak termasuk dalam sholat menurut Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah tadi termasuk dari bagian sholat. Makanya nggak boleh banyak bergerak, nggak boleh lebih dari 5
gerakan. Hadis kan menggeser kerikil. Lah kita hari ini kan imamnya, khotibnya naik nyampaikan khutbah, kita mainin handphone. Ya kan? Ini yang perlu disampaikan kepada umat hari ini. Ya. Ini kata Imam Malik. Adapun menurut Imam Syafi'i hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh kata Imam Syafi'i? Karena itu menyia-nyiakan waktu. Ya kan? Ya cukup menyia-nyiakan waktu lah. Ngeluarkan duit apa, ya kan? Kata Imam Syafi'i dianjurkan harus diisi dengan zikir dan doa. Diisi dengan zikir dan doa. Kata beliau, hendaknya setiap orang mengisi waktunya dengan cara berdoa di antara dua khutbah. Maka yang kami pelajari dulu dari kampung, nggak tahu ilmunya, cuman diajarkan di antara dua khutbah itu doanya apa? Doanya sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena pendek waktunya, nggak panjang, padahal itu waktu mustajab. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, itu Pak, jadi waktu mustajab hari Jumat itu ada 45 waktu. Jadi bukan cuma ba'da asar saja, kan kita tahunya habis asar. Sebenarnya dalam kitab itu dijelaskan ada 45 tempat waktu yang mustajab di hari Jumat, dan itu semuanya ada dalilnya. Mulai dari setelah subuh, mulai ketika imam naik mimbar sampai turun, banyak Pak. Ada di antaranya waktu mustajab adalah ketika imam duduk istirahat di antara dua khutbah. Maka karena banyaknya waktu ini, kita ambil apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa hari Jumat itu ada 12 jam. 12 jam. Maka siapapun yang berdoa dengan ikhlas di antara 12 jam ini, dia termasuk orang yang mendapatkan waktu mustajab di hari Jumat. Ya, jadi jangan nunggu doanya pas habis asar saja. Karena kita tahunya habis asar. Itu mulai habis zuhur, habis subuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait kapan? Ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, sekarang mengedarkan kotak infak ketika imam sedang menyampaikan khutbahnya. Maka ini ada satu yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi dua-duanya enggak bagus, Pak. Dalam masjid melakukan hal yang makruh, maka mohon maaf bagi yang merokok ya Pak ya. Kalau ada acara di masjid, tolong tundakan dulu. Janganlah merokok di masjid, ya kan? Kenapa? Merokok itu kan paling rendah hukumnya makruh. Di atasnya adalah haram. Itu aja hukum merokok itu kan. Kalau nggak haram, makruh. Nah, makruh itu hal yang dibenci sama Allah. Malaikat juga nggak suka. Maka jangan dilakukan di masjid. Lagi kajian ngisep-ngisep, ya kan? Belum lagi orang sampingnya terganggu. Ya Pak ya. Harusnya kalau ada yang ngerokok itu di luar saja. Udah gitu dikasih plastik Pak. Dikasih plastik kosong. Itu apa? Habis dia nyedot. Iyalah, biar nggak ada orang lain, ya kan? Kalau begitu kayaknya nggak mau juga dia, marah Pak, mungkin ya kan? Nah, baik. Jadi hukumnya ada dua kalau terkait pengedaran atau mengedarkan kotak infak ketika imam atau khatib menyampaikan khutbah. Satu adalah haram, dua adalah makruh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata." Barang siapa yang berwudu, wudunya dari rumah. Makanya sholat Jumat itu jangan wudu di masjid. Karena urutannya ini berlaku supaya kita mendapatkan pengampunan dosa dari Jumat ke Jumat.
Urutan ini berlaku. Satu, man tawaddoa fil bait, di rumah ya, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakannya. Summa atal jum'ata, kemudian dia datang untuk melakukan sholat Jumat ke masjid. Fastama'a wa ansota, kemudian dia duduk dan mendengarkan khutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, dia akan diampunkan dosanya antara Jumat ke Jumat. Waziyadah, bahkan ditambah lagi 3 hari. 3 hari. Tapi ada catatannya. Hadis ini riwayat Muslim. Waman massal hasa faqad lagha. Walaupun kita wudhu dari rumah, kita sudah sempurnakan wudhu, pakaian kita sudah bersih, datang ke masjid lebih awal, tapi ternyata pas imam naik ke atas mimbar atau khatib naik ke atas mimbar, kita bercanda, main-mainkan, ya iseng aja, sajadah dioret-oret pakai jari, atau mainkan baju. Kata Imam Syafi'i waktu khutbah itu, jangankan mainkan baju, ngusap-ngusap janggut saja nggak boleh. Kan kita kan biasa kadang-kadang yang punya janggut kan sambil dengar. Kata Imam Syafi'i jangan, nggak boleh itu waktu khutbah Jumat, dinaik-naikin dikit karena panjang. Nah iya nggak boleh. Artinya apa? Khutbah Jumat itu azim, luar biasa agung, nggak boleh. Makanya mau dirusak sama kotak infak. Masjid harus dipahamkan. Alhamdulillah di sini bagus, sudah nggak ada lagi di depan, ya di depan bagus gitu. Jadi sebelum masuk sudah masukkan uang dulu. Wa man lagha fala jum'ata lahu, kata Imam Tirmizi, dan siapa yang membuat lagha, sia-sia tadi kayak tadi, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat, salatnya batal, tidak dapat pahala. Ya, kata Imam Abu Hanifah bukan itu, tapi kesempurnaan pahalanya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan hukum mengedarkan kotak infak di waktu khatib atau hari Jumat. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, baik terkait dengan tema yang kita bahas atau di luar tema yang kita bahas, silakan. Monggo. Kalau nggak ada kita masuk ke kitab sedikit, monggo Pak. Kita lebih mengutamakan berhenti sholat ketika saat azan atau dalam bertempat. Kalau bertempat, katanya kalau ada azan tidak boleh sholat. Sedangkan saat khutbah itu kan bagian dari sholat, makanya lebih baik sholat saat azan daripada sholat. Ya. Baik. Azan itu ada aturan mainnya sendiri. Azan itu kita menjawabnya boleh kita akhirkan. Boleh kita akhirkan. Adapun khutbah Jumat itu karena perintah Nabi. Sholli, kata Nabi, sholat dulu. Ya kan? Nah, ketika kita masuk masjid ternyata sudah azan. Kita sholat dulu apa dengar azan dulu? Afdolnya dengar azan dulu, afdolnya. Ya kan? Dengar, jawab, doa. Tapi kalau kita, di sini habis azan di Tangerang, apalagi subuh, karena orang pada kerja tuh Pak, habis subuh pada berangkat tuh kan, takut macet. Kalau di Setup tempat kami, habis azan masih sempat, kalau mau mandi itu masih sempat Pak, mandi cepat tapi ya, artinya ada jalan, masih aman. Nah di Tangerang itu cepat. Kalau kita tahu habis azan nih paling 2 menit langsung qomat, ya kan? Nggak punya waktu. Maka ketika azan boleh nggak kita sholat? Boleh. Tapi nanti setelah azan berakhir kita selesai sholat, azannya dijawab setelah itu. Boleh diakhirkan menjawab azan itu. Sholat tetap dilakukan. Tapi berbicara tentang afdol, maka mendengar dulu baru sholat. Tapi bolehnya boleh, ya. Sama kayak kita
dalam hal berbeda sedikit nih, kajian begini ya, atau kita ya kajian begini, dikumandangkan azan, sedangkan kita waktunya nanggung nih, mau dengar azan dulu, padahal saya nyampaikan tinggal dikit lagi, ya kan? Oh, azannya bukan di masjid kita, masjid sana, sayup-sayup terdengar azan, maka saya terus nyampaikan sampai habis materi. Tapi di antara jenengan harus ada yang mewakili menjawab azan, walaupun dalam hati. Selama ada yang sudah mewakili menjawab azan itu, insya Allah sudah tidak masalah. Setelah itu baru boleh. Nah, jadi begitu Pak. Jadi kalau khutbah tadi walaupun dianggap bagian dari sholat oleh Imam Abu Hanifah, tapi ada perintah dari Rasulullah, ya kan? Ketika orang pengen ke depan, wah stop, sudah situ aja, gak usah ngelangkahin orang, dah kamu sendirilah yang terlambat, dah seli 2 rakaat, tapi jangan panjang-panjang. Kenapa jangan panjang-panjang? Nanti kita nggak sempat dengar khutbah. Kan seminggu sekali Bu, di sana itu kalau Jumat jamaahnya Bu ribuan, masjidnya besar-besar. Kenapa kok bisa banyak begitu? Karena Jumat libur mereka, semua ngumpul di satu masjid. Sama kalau jenengan, coba bapak-bapak khususnya, kalau jenengan umroh dapat di hari Jumat, kalau jenengan habis subuh pulang mau datang lagi jam 9, nggak bisa masuk masjid. Kenapa kok bisa? Padahal di hari lain kita santai, habis azan juga masih mungkin bisa masuk. Kenapa? Karena Jumat semua orang waktunya sama, harus sholat Jumat. Nggak ada yang sholat zuhur kan? Kalau zuhur kan boleh terlambat, boleh di mana, penuh. Di Arab begitu, penuh sholat Jumatnya, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah penuh begitu ya, kalau terlambat ya terlambat ya. Nah, maka kita harusnya tidak demikian. Jadi begitu Pak, yang sepengetahuan kami, karena itu ada perintah dari Nabi. Adapun azan tadi boleh kita sholat, ya kan? Tapi yang tidak boleh itu makan sahur. Kalau sudah azan tidak boleh lanjut. Iya, ya Bu ya. Dan jangan lagi, kata orang kan kalau sudah masuk di mulut, sudah azan, habiskan yang di mulut. Azan itu penanda masuknya waktu subuh, ya kan? Puasa dimulai waktu subuh, maka harus dilepeh. Artinya apa? Kok sampai begitunya Islam? Artinya kita ini umat muslimin kalau waktu Ramadan bangunnya jangan telat. Jadi jangan memahami dari versi yang berbeda. Islam kok begini amat, kok supaya artinya apa? Oh, kita jangan bangun telat supaya sahurnya enak, nyantan, bisa nikmati. Kita ini kalah sama orang merokok. Mohon maaf ya bagi merokok. Mereka itu bangunnya lebih dulu, makanya lebih awal. Kenapa? Ini dulu lah sebelum manu. Ya kan? Gitu. Monggo Bapak Ibu, ada lagi? Nggak ada. 5 menit saya. Kalau gerakannya itu karena geringking. Geringking apa Pak itu? Gatal. Apa? Oh, kesemutan. Misalnya gimana Pak? Misalnya? Oh, waktu khutbah. Ya, itu kan uzur namanya. Kan kram apa ya kan? Kram itu kan uzur. Ya. Tapi juga kata Buya Yahya, kalau orang kerja keras, kata Buya Yahya, orang kerjanya di luar tuh keras, panas, masuk masjid kan sebelum masuk dia wudhu kan dingin, ada AC. Begitu masuk langsung kata beliau, jangan dibangunkan. Kasihan dia udah capek, biarin aja. Tapi hati-hati, karena ada bagian tidur yang membatalkan wudhu. Ya, kalau batal wudhunya berarti sholatnya ndak sah. Pokoknya apalagi kan orang kalau capek kan, apalagi sampai keluar suara, ya kan? Kalau dia ngantuk, kayak pulas, tapi dia dengar tetap imam, khatib, walaupun dia nggak paham, cuman dia ngerasa dengar. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah pulas walaupun sebentar, apalagi sambil ngorok, itu harus diulang wudhunya.
Baik, udah ya. Nah, kita tutup, hanya bacakan sebentar saja hal-hal yang membatalkan sholat. Sudah belum kemarin? Sudah kita bahas yang membatalkan sholat belum? Belum ya, kita baca sekilas saja, nanti penjelasannya pertemuan berikutnya. Walladzi yubtilu sholata 11 syai'a. Yang membatalkan sholat itu ada 11. 1. Al-kalamul amdi, ngomong sengaja. Ngomong. 2. Wal amalul kasir, banyak gerak. Kalau Imam Syafi'i 3 kali gerakan. Ya, 3 kali gerakan. Makanya kalau sudah sholat itu jangan biasakan maju mundur. Ya kan? Wal hadasu, terjadi hadas. Wa hudusun najasah, keluarnya najis. Wan kisaful aurah, auratnya tersingkap. Makanya ibu-ibu kalau ada satu helai rambut keluar set, sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena satu helai itu adalah aurat. Maka sebelum berangkat ke masjid dirapikan dulu mukenanya sebelum sholat. Kenapa? Takut nanti keluar, karena rambut itu adalah aurat. Inkisaful aurat, terbukanya aurat itu membatalkan sholat. Taghyirun niyah, berubah niat. Misalkan ternyata yang imamin yang tidak dia sukai, ya kan? Wastidbarul qiblah, dia tidak menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Tapi kalau mengsong sedikit masih bisa. Tapi kalau sudah dalam masjid jangan dimengsongkan lagi. Di masjid kami itu ada, ya Allah, saya perhatikan itu kalau sholat nih Pak, meski dia mengsong ke kanan. Padahal di masjid, kalau di rumah, di tempat umum, di luar ya, lapangan, memang begitu, silakan. Kiblat mengsong kanan dikit. Nah, kan gitu. Kata Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, tapi kalau sudah dalam masjid, sudah diukur, nggak usah mengsong-mengsong. Akhirnya Pak, yang samping itu kalau sujud ketemu kepala sama kepala. Karena dia benar Pak, benar. Saya perhatikan anaknya juga begitu. Ngambil di sujud, di pojok. Jadi dia ngambil pojok itu Ustaz. Sholatnya ngadep ke pojok dia, ke kanan dia. Ya Allah, Masya Allah. Ya tapi itu masih dalam pembolehan. Artinya sholatnya tetap sah. Cuman kan dalam masjid itu nggak seharusnya seperti itu. Ya. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum, tertawa terbahak-bahak dan murtad. Inilah yang membatalkan sholat kita. Selain ini berarti tidak membatalkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ya, sekali lagi mohon maaf, dan jika kalau masih ada yang mau ditanyakan monggo, dan terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan kita pelajari bersama menjadi sebuah bekal motivasi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.